الحاجة أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواف بن عمر الجاوي الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah at-tasi'ah was-salasun. Makalah yang ke-39. An ba'dil hukama'i. Diriwayatkan dari sebagian hukama, orang-orang bijak. Annahu qala, sesungguhnya sebagian ulama, sebagian hukama itu mengatakan salasun, ada 3 min kanzillahi ta'ala, termasuk perbendaharaan Allah. Gudang, penyimpanan, kanzun. Nama musola kita ini kan kanzun. Kanzun itu artinya perbendaharaan, penyimpanan, gudang. Termasuk perbendaharaan Allah Ta'ala. Ai artinya mimma yadakhiruhu Allah Ta'ala, tempat menyimpannya Allah Ta'ala. La yu'tiha, tidak memberikan Allah, la yu'tiha Allahu, Allah tidak memberikannya, illa kecuali man, ke seseorang, ahabbahu, yang Allah cintai. Ada 3 yang termasuk perbendaharaan Allah yang tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali yang dicintai oleh Allah. Berarti yang 3 ini nanti termasuk orang pilihannya Allah. Enggak sembarangan, berarti orang pilihan. Yang pertama al-faqru, fakir. Ini lebih senior daripada miskin. Oh, jadi orang-orang fakir itu bukan orang sembarangan, orang pilihan ya. Ayo, ternyata enggak semua orang jadi orang fakir, ayo. Orang-orang terpilih. Saya baca dari kitab apa lupa saya. Walaupun fakir itu kan mungkin 99,999 orang kita nggak mau ya, nggak mau. Tapi kalaupun itu terjadi ya karena terpaksa. Di antaranya orang fakir itu doanya mustajabah, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Makanya kalau ada orang fakir, samperin, suruh ngedoain, manjur doanya. Makanya orang-orang kaya itu kalau mau ngadain acara apa yang diundang, orang-orang fakir yang diundang itu tahu doanya manjur. Maka pengen doanya manjur, jadi orang fakir. Fakir itu, nah di situ itu ada keterangannya. Fakir itu apa itu? Wa faqdu ma yahtaju ilaihi. Yang dimaksud dengan fakir itu adalah faqdu ma, tidak adanya sesuatu yahtaju ilaihi, yang ia butuhkan. Wis enggak punya apa-apa. Doanya orang fakir itu manjur. Yang kedua, orang fakir itu hisabnya cepat, ringan. Mau apa yang dihisab, enggak punya apa-apa. Mau hisab duit enggak punya duit, hisab rumah enggak punya rumah, hisab motor enggak punya motor. Ringan hisabnya. Dan orang fakir itu lebih tenang daripada orang kaya. Orang kaya kalau mau berangkat kan ribet. Iya,
duit taruh di brankas, brankasnya dikunci, brankasnya taruh lemari, lemarinya dikunci, di kamar, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci. Keluar rumah kalau perlu security diomelin lagi, kunci. Kalau orang fakir keluar aja, rumah ngablak juga bodo amat, yang mau diambil apaan? Nggak punya apa-apa. Orang fakir susahnya cuma satu, susah nyari makan. Lah kalau orang kaya kan susahnya banyak, mikirin bayar karyawan, mikirin bayar servis mobil, mikirin servis motor. Orang miskin mah nggak mikir. Kadang malah mulesen orang fakir daripada orang kaya tidurnya. Kadang tukang becak itu tidur di becaknya ngorok. Orang kaya yang tidurnya spring bed, ada AC-nya, malah gak tidur-tidur, sampai minum obat baru tidur. Lah ternyata fakir itu perbendaharaan Allah yang diberikan kepada hanya orang-orang yang terpilih. Berarti fakir itu hamba pilihan. Makanya orang fakir istimewa. Makanya kalau zakat fitrah ya diutamakan, orang bayar fidyah ya diutamakan, ada bantuan-bantuan ya diutamakan. Fakir. Kalau dalam definisi fikih, fakir itu orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin itu masih punya penghasilan, walaupun penghasilannya itu kayak lagunya Rhoma Irama Pak Idris, gali lubang tutup lubang. Kolam yang lama baru tertutup, lubang baru terbuka lagi. Itu miskin. Kalau fakir itu memang tidak punya penghasilan sama sekali. Kemudian yang kedua, wal maradu, sakit. Sakit itu hamba pilihan. Enggak semua orang ya. Ternyata yang di sini sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Sakit itu bisa menjadi sarana memperoleh pahala seperti orang sehat. Asal dia waktu sehatnya itu melakukan hal-hal yang baik. Misalnya waktu sehatnya ia rajin berjamaah. Begitu sakit kan dia nggak bisa berjamaah. Maka walaupun dia sakit di rumah, nggak bisa ke mushola, nggak bisa berjamaah, setiap sholat ia seperti memperoleh pahala seperti ketika jamaah. Tapi kalau dia nggak pernah jamaah, ya lain urusannya. Waktu sehat dia rajin puasa, begitu sakit dia nggak bisa puasa, ya tetap memperoleh pahalanya orang puasa. Dengan catatan waktu sakitnya, ini yang berat ini. Waktu sakitnya ia tetap memuji Allah. Oh iya ngabot itu. Misalnya lagi sakit. Assalamualaikum Mbak Indra, katanya lagi sakit. Oh alhamdulillah, cuma gini doang. Kan masih memuji Allah kan ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah enggak cuma gini doang, enggak apa-apa. Tapi kalau begitu ditengokin nama jamaah mushola, gimana Pak Indra? Waduh, ini udah berobat 6 juta, ini belum ngaruh. Wah, sakit ya sakit beneran itu, bukan menjadi ladang pahala, itu sakit beneran itu. Nah sakit yang dimaksud ini sakit yang ia tetap bisa memuji Allah. Ya tadi, alhamdulillah, cuma itu, enggak apa-apa. Wa huwa ya'ridu lil badan. Penyakit itu adalah sesuatu yang pendatang baru di badan. Aslinya badan ini sehat, begitu ada datang yang baru, entah berupa kuman, entah berupa bakteri, lah badan itu sakit. Fa yukhrijuhu 'anil i'tidalil khassi, yang bisa mengeluarkan keseimbangan tubuh. Itu yang disebut dengan sakit. Itu yang kedua. Was-sabru, yang ketiga sabar. Berarti fakir, sakit, sabar. Diomelin bini sabar, meneng. Mancing mulu, meneng. Kalau dilawan dia malah perang. Mending meneng ya. Wa huwa tarkus syakwa,
Yang dimaksud dengan sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluh kesah. Min alamil balwa, dari menanggung sakitnya ujian. Li ghairillah, kecuali kepada Allah. Kalau kepada Allah namanya munajat. Ya Allah, ini kerjaan udah saya bela-belain kayak begini, malah gagal. Oh, berarti kan ngadunya pada Allah. Ya Allah ngadunya, ya Allah ini udah berobat ke sana kemari kok pinggang masih begini. Oh ya Allah, berarti itu mengadunya kepada Allah. La ilallah ta'ala, tidak kepada selain Allah. Ngadu pada orang yang kadang malah, kecuali kalau yang memang orang yang kita aduin itu bisa menyelesaikan masalah. Lah kalau orang yang kita aduin malah orang yang gak seneng kan malah DL, derita lu malah tambah sakit. Misalnya kita cerita, wah saya punya utang 50 juta, lu cuma 50 juta, saya 70. Waridho, dan ridho bil qada'i, dengan ketentuan Allah. La yaqdihu fihi syaqwa, la yaqdihu, yang tidak mencacat, fihi, di dalam ridho itu, asyaqwa, mengadu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Yang dimaksud dengan ridho, rela, bahasa kitanya rela. Orang yang rela dengan atau ridho dengan ketentuan Allah itu tidak mengurangi nilai baiknya munajat kepada Allah. Wala ila ghairihi, dan tidak ke selain Allah. Wa innama yaktihu birridho, wa innama, dan sesungguhnya hanya yaktihu, mencacat atau mengurangi nilai birridho, ridho itu, fil maqdiyi, dalam sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Wa innama lazima, dan sesungguhnya hanya lazima, wajib, ar-ridho bil qada'i, dengan ketentuan Allah. Nah, bagi kita hamba Allah, ridho dengan ketentuan Allah itu hukumnya wajib. Nah, ketentuan Allah itu apa? Ya yang terjadi di kita sekarang, yaitu ketentuan Allah. Nah, yang terjadi di kita sekarang itu kadang sesuai dengan yang kita inginkan, kadang tidak. Makanya dalam rukun iman itu kan iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Khairihi kadang kita nilai baik, wa syarrihi juga kadang kita nilai buruk. Bahkan kadang qada dan qadar kita itu saling keterkaitan. Kadang susahnya kita menjadi senangnya orang. Kita naik motor malam-malam ban bocor. Itu yang ditunggu-tunggu tukang tambal ban. Iya. Susahnya kita tapi rezekinya orang. Tiba-tiba kita sakit. Itu yang diarep-arep sama dokter. Ini cerita temen itu diminta ngadain acara istighosah di Rumah Sakit Mulyasari yang dekat Pelumpang itu. Karena rumah sakit itu udah berbulan-bulan katanya sepi. Nah habis istighosah nggak lama Pelumpang kebakaran. Yang Pertamina itu. Akhirnya pasien kan masuk ke situ semua. Nah akhirnya teman-teman yang ikut istighosah saya giniin, ayo lu kemarin doanya apa ya? Rumah sakit ramai tapi korbannya. Ya kan nasib buruknya orang Pelumpang menjadi rezekinya rumah sakit. Maka saling keterkaitan. Kadang senangnya kita menjadi susahnya orang menjadi saling keterkaitan. Makanya semuanya itu aslinya baik. Tadi lah kita naik motor kok ban bocor, alhamdulillah sedekah sama tukang tambal ban. Cuman kalau dorong kejauhan di tengah BKT jauh sono jauh sini kalau motornya kecil kayak motor saya lah, kalau motornya gede motor NMAX lah dorong kayak apa.
Makanya kalau di kita misalnya di selamatan diundang ke rumah sakit di kayak begitu, doain ya supaya rame kan si malakama ya. Iya kalau kita doain rame berarti ya sama aja kayak doain orang sakit. Baiknya kita aja kadang menjadi buruknya orang. Orang baik itu aja kadang dinilai buruk sama orang. Misalnya misal ada orang itu istiqomah ngimami 5 waktu. Pokoknya 5 waktu ngimami, biar sakit-sakit dipaksain ngimami. Lah itu kadang dinilai buruk sama orang. Itu istiqomah atau memang nggak mau diganti itu. Orang apalagi ke orang-orang memang sudah nggak senang, biar baik juga. Mana tadi? Li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu labudda, tidak boleh tidak alias harus ayyardo, untuk ridho bihukmi sayyidihi, dengan ketentuan tuannya. Seorang budak ya mau nggak mau ya nurut pada peraturan tuannya. Seorang karyawan ya mau nggak mau nurut peraturan bosnya. Bawahan mau nggak mau ya nurut peraturan atasannya. Lah hamba kita ini mau nggak mau ya nurut peraturan Allah. Kan gitu. Kayak karyawan ini biar demo kayak apa ya nggak dianggap ya. Yang demo besar-besaran apa dulu itu cipta kerja apa? Oh nggak dianggap, itu tetap aja. Jalan cacing dari dulu. Yang ngecek pakai kardus itu di bawah nasem. Ya wari dulu. Dari dulu kan nggak dianggap. Ya nurut aja lah ini kan labudda, maka wajib ayyardo, untuk ridho atau nurut bihukmi sayyidi, dengan ketentuan atau hukum tuannya. Kama kada, begitu fit ta'rifat, dalam kitab ta'rifat lis Sayyid Ali Al-Jurjani. Inilah keterangan yang diambil dari kitab ta'rifat yang ditulis oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Syekh Ali Al-Jurjani ini termasuk ulama kelahiran Eropa. Jurjani itu kalau sekarang Georgia. Karena dulu Georgia itu pernah menjadi bagian dari wilayah Islam. Kayak Spanyol itu kan dulu hampir mayoritas Muslim. Tapi karena kasus perang salib, umat Islam kalah, ya udah akhirnya kembali menjadi seperti sekarang. Wal maqalatul arba'un, dan makalah yang ke-40. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Abbas, keponakan Rasulullah. Hina suila, ketika ditanya, ini Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ma khairul ayyam, apa itu hari terbaik, wa ma khairul syuhur, dan apa itu bulan terbaik, wa ma khairul amal, dan apa itu amal terbaik. Ibnu Abbas ditanya, hari terbaik itu hari apa? Bulan terbaik itu bulan apa? Terus amalan terbaik itu apa? Faqala, maka menjawablah Abdullah bin Abbas, khairul ayyami, sebaik-baiknya hari itu yaumul jum'ati, hari Jumat. Sampai-sampai orang melakukan apa-apa kadang dia nunggu hari Jumat. Tapi kalau di sini mah enggak lah. Kalau orang kampung selamatan ya nunggu hari Jumat. Kalau di sini mah nunggu malam Minggu, hari libur. Malam Jumat gak ada yang datang. Pada kerja malam Jumat ya kan.
Kalau di kampung kan semuanya malam Jumat. Orang selamatan malam Jumat karena memang hari ini hari terbaik. Loh sampai orang mau pengen sama bininya aja nunggu malam Jumat. Padahal saya cari hadisnya dari kitab yang saya punya sampai saya tanya ke Mbah Google nggak ada. Dalil sunnah berhubungan suami istri pada malam Jumat nggak ada. Apa saya yang belum nemu ya nggak tahu dah. Oh saya tanya ke Mbah Google hadis tentang berhubungan malam Jumat. Oh nggak ada. Nggak ada. Terus pokoknya malam Rebo, malam Minggu, nggak usah nunggu malam Jumat. Ajar aja. Apalagi yang dalam proses perbaikan jalan kan supaya lancar. Dari Senin ke Jumat kelamaan. Nggak ada. Kalaupun ada, itu hadis makna secara umum. Hari Jumat itu hari terbaik, maka perbanyaklah berbuat baik, termasuk sedekah itu. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bunyi wa fi budri ahadikum sedekah, dan di dalam tubuh istrimu itu ada sedekah. Nah, makanya pas malam Jumat sedekah. Sedekah. Ngomongnya gitu aja, sedekah. Ya itu makna secara umum, tapi kalau makna secara teks nggak ada. Ya paling maknanya gitu. Sedekah. Tapi jangan pulang ini langsung minta sedekah, jangan. Dendanya berat ini. 2 bulan puasa berturut-turut. Berat. Ntar kalau habis buka puasa. Sedekah. Wow, jajah sedekah kok nggak mau. Bahasanya orang kampung Melayu jatah reman. Ada banyak amat sih Bang. Indra, ntar bilangin Mbak Indra. Sedekah. Kalaupun ada, itu hadisnya sunnah mandi sebelum sholat Jumat dan menjadi wajib bagi orang yang junub. Lah kalau junubnya hari Jumat, berarti kan sedekahnya pagi. Lah kalau sedekahnya malam kok mandinya pas mau Jumatan, lah subuhnya gimana? Berarti nggak sholat subuhnya ya? Iya makanya, kalaupun ada itu yang sedekah Jumat pagi. Anaknya udah pada berangkat sekolah tuh kan. Sedekah. Masuk pagi. Langsung mandi. Kalaupun ada ya itu. Nah sekarang dikait-kaitin malam Jumat sunah Rasul malam Jumat itu baca surah Kahfi, baca sholawat. Mengatasnamakan pengen begituan aja, mengatasnamakan sunnah Rasul. Sedekah. Sekarang bahasanya diganti. Apa? Sedekah. Li'annahu sayyidul ayyam, karena sungai Jumat itu sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari itu. A'tahullahu ta'ala, Allah memberikan ke hari Jumat itu lihadhil ummatil Muhammadiyah, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Setiap umat itu kan punya hari istimewa sendiri. Kalau Islam ya hari Jumat, Yahudi hari Sabtu, Nasrani Ahad, Minggu, sekarang jadi Minggu. Umatnya Yahudi, umatnya Nabi Musa itu hari istimewanya hari Sabat atau hari Sabtu. Tapi bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad hari istimewanya hari Jumat, hari rayanya hari Jumat, tapi masih diperbolehkan untuk menjalankan urusan dunia. Tapi kalau umat yang terdahulu di hari rayanya, dalam hari raya mingguan,
sehari full 24 jam tidak boleh, haram hukumnya melakukan urusan dunia. Yang dipegang teguh saudara kita di Bali, ketika hari raya mereka, hari Nyepi, mereka kan enggak aktivitas apa-apa kan? Asli, kalau umat terdahulu memang itu. Ini ada dalam kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, bahwa setiap hari raya yang membedakan umat muslim dan umat sebelumnya, kalau umat muslim di hari rayanya masih boleh melakukan aktivitas. Yang penting ibadah khusus di hari raya itu sudah dijalani, Jumatan. Yang penting dia sudah Jumatan, setelah Jumatan malah justru famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai Jumatan langsung bubar kembali ke tempat kerja. Famtashiru, pokoknya selesai Jumat langsung famtashiru. Kalau bulan puasa ya selesai Jumat rebahan dulu. Kadang kalau saya khutbah Jumat itu begitu assalamualaikum langsung rebahan masih di barisan. Saya pertama itu melihat di waktu khutbah Jumat di Honda Sunter. Begitu assalamualaikum selesai doa, saya tengok ke belakang, tidur masih di barisan. Langsung tiarap rapi amat ini tidurnya. Kalau umat lain juga bisa, pokoknya hari itu khusus untuk ibadah. Sampai umatnya Nabi Musa dikutuk jadi monyet itu kan gara-gara itu. Hari Sabtu dilarang untuk mancing. Umat Nabi Musa Pak Idris, kita ini umat Nabi Muhammad. Ya nggak boleh, umatnya Nabi Musa itu nggak boleh mancing hari Sabtu. Pokoknya nangkep ikan, mau mancing, mau jala, mau apa, pokoknya nggak boleh. Tapi akal-akalannya itu dia mancing sih enggak, cuman Jumat sore masang jaring. Kan larangannya hari Sabtu kan? Larangannya hari Sabtu. Dia Jumat sore masang jaring. Lah begitu Minggu pagi diambil. Kalau ditanya Nabi Musa, saya enggak mancing Nabi Musa. Saya masang jaring. Masang jaringnya saya malam Sabtu. Belum hari Sabtu kan? Iya. Dan saya ngambilnya udah lewat hari Sabtu, Minggu pagi. Cerdasnya umat Nabi Musa ya. Itu kayak zaman saya kecil dulu. Ada namanya Pak Resan. Orang-orang terkenal katanya punya ilmu belut putih. Asal dikejar-kejar ditangkap hilang. Satu hari ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari dia. Kalau dulu nyolong kan kambing, sapi. Lah dia nyolong sapi, begitu ketangkep diadili di kelurahan. Alasannya begini, saya nggak nyolong sapi, saya hanya ngambil tambang, sapinya ikut. Wah cerdas itu. Sampai dulu itu kok jadi bahan guyonan. Saya nggak ngambil sapi, saya ngambil tambang. Sapinya ikut. Oh, jangan diikutin lah. Ntar ada burung kelihatan, saya nggak ngambil burung. Burungnya ikut. Itu ada guyonan lagi ketika ada umat-umat Yahudi mau dimasukin ke neraka sama malaikat, dimasukin ke dream. Begitu dimasukin dream, ini protes, ya Allah, katanya saya ini umat terbaik kok dimasukin ke neraka. Saya nggak masukin neraka, saya masukin yang saya masukin neraka itu dream. Nah, tapi di dalamnya ada. Iya. Dia orang ngeyel tadi itu dimasukin neraka tapi dimasukin dream dulu. Ketika mereka protes, malaikat jawab, saya nggak nyemplungin kamu ke neraka, yang saya lemparin ke neraka dream, cuman kamunya ada di dalam. Orang akal-akalan ya balas di akal-akalan. Nggak boleh mancing hari Sabtu, Jumat sore masang jaring. Mana tadi hilang kan? Mana?
Oh iya. Wa khairus syuhuri, dan sebaik-baiknya bulan adalah syahrul Ramadan. Sekarang ini bulan Ramadan. Li'annahu, karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu unzila, diturunkan fihi, di Ramadan, Al-Qur'anu, Quran. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Quran pasti akan mulia. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi paling mulia. Malaikat yang mengantarkan Quran menjadi malaikat yang termulia. Bulan yang diturunkannya Quran menjadi bulan termulia. Umat yang menerima Quran menjadi umat mulia. Sampai kertas ini benda mati ya. Kalau ini ditulis ayat Quran, ini menjadi mulia, nyentuhnya aja harus bersuci dulu, enggak sembarangan. Ini kertas ya. Kertas ya, sama-sama kertas. Kalau ditulisi angka dijejer-jejer gitu, jadi kartu togel gitu. Ayo diinjek-injek, dikepel-kepel, dibuang. Tapi kalau di situ ditulisi ayat-ayat Quran jadi mulia. Ini kertas benda mati, apalagi manusia. Manusia akan mulia bila ia dekat dengan Quran. Wa fihi, dan di dalam Ramadan itu Lailatul Qadri, ada Lailatul Qadar. Dan ini termasuk rahasianya Allah, diturunkan kapan wallahu a'lam. Teman, banyak hadis yang menerangkan nuzulul Lailatul Qadar itu turun pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang spesifik lagi di tanggal-tanggal ganjil. Cuman problemnya kalau tanggal ganjil, kalau yang penentuan awal Ramadan berbeda, semuanya akan jadi ganjil. Misal ya, Muhammadiyah menentuin Ramadannya Rebu, yang pemerintah Kamis. Begitu udah masuk tanggal 20 Ramadan, udah 21, bagi Muhammadiyah 21. Bagi yang lain 20. Nah, besoknya lagi bagi pemerintah 21, bagi Muhammadiyah 22. Maka sepanjang tahun semuanya akan jadi ganjil. Maka kalau berbeda aslinya malah bagus. Akan jadi ganjil terus. Iya. Nah, iya kan? Kalau berbeda. Kalau berbeda aslinya malah enak. Cuman kadang ada orang yang enggak mau menerima perbedaan. Wa fihi, dan di dalam Ramadan itu asyamul wajibu, ada puasa wajib, puasa yang kita jalani sekarang ini. Dan puasa Ramadan ini mulai pertama kali dilakukan pada tahun 2 Hijriah. Kalau sekarang udah tahun 1444, berarti udah 1442 tahun yang lalu umurnya puasa Ramadan ini. Dijalani oleh umat Islam udah 1442 tahun yang lalu. Karena pertama kali wajib itu tahun 2 Hijriah. Jadi umat Islam dulu sebelum Hijriah nggak ada puasa Ramadan. Puasanya itu hanya puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa yang haram itu. Nah, itu dulu puasa yang wajib cuma itu. Wali anna sawaban nafli fihi, dan karena pahala sunnah di bulan Ramadan kasawabil fardhi, seperti pahala ibadah wajib. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan nilainya seperti ibadah wajib. Tarawih ini kan sunnah, witir yo sunnah, tapi pahalanya seperti ibadah wajib. Cuman kalau tarawih adanya hanya di bulan Ramadan, tapi kalau witir itu sepanjang tahun. Witir itu bukan hanya di Ramadan, sepanjang tahun ada witir. Minimal 1, minimal, maksimal 9. Kalau tarawih, nah tarawih ini malah termasuk ibadah baru. Dulu zaman Rasul namanya bukan tarawih, namanya ya qiyamul lail. Hadisnya kan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Zaman Rasulullah namanya ya qiyamul Ramadan.
Zaman Abu Bakar masih qiyamul Ramadan dan jalaninya sendiri-sendiri kayak orang sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, ba'diyah sendiri-sendiri nggak berjamaah. Lah di zaman sahabat Umar, nah baru qiyamul Ramadan ini dilaksanakan berjamaah dan orang yang pertama kali ditunjuk untuk jadi imam sholat qiyamul Ramadan dulu namanya belum tarawih, masih qiyamul Ramadan, namanya Ubay bin Ka'ab. Maka orang yang pertama kali jadi imam sholat tarawih berjamaah itu Ubay bin Ka'ab namanya, karena Ubay bin Ka'ab ini terkenal punya suara bagus. Nah setelah itu baru dinamakan tarawih, yang menamakan ya pada masa Umar bin Khattab. Lah tarawih itu artinya santai. Lah kalau ngerjainnya kok kebut-kebutan, ya berarti malah berbeda dengan namanya. Tarawih itu kalau di zaman sahabat Umar dulu itu asal dapat 2 rakaat itu ya istirahat dulu. Istirahat. Mungkin kalau di kita yang ngopi dulu, rokok dapat sebatang, baru sholat tarawih lanjutin lagi. Begitu sholat itu kelar, nggak lama itu Bilal langsung mengumandangkan apa kalau sekarang ya tarhim. Kalau dulu azannya 2 kali. Azan pertama itu azan untuk membangunin orang tidur. Lah azan kedua baru yang azan subuh itu. Di zaman Rasul itu saat itu azan 2 kali. Azannya Bilal dan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Bilal itu azan subuhnya itu untuk bangunin orang. Ya kalau sekarang ya tarhim itu. Lah yang azan yang kedua itu Abdullah bin Umi Maktum. Lah itu azan yang mau sholat subuh. Lah tarawih itu dimulainya itu mulai dari hampir pertengahan malam. Berarti kalau di kita mungkin jam-jam 10, jam 11 itu baru mulai tarawih. Nah kalau kita mulai jam segitu ya gak ada orang. Ayo tidur semua. Lah kelarnya nanti pas pokoknya menjelang waktu sahur. Karena dapat 2 rakaat, layah-layah dulu, 2 rakaat lagi. Cuman yang dibacakan panjang kita bang, pengennya pokoknya. Kalau di kita 8 agak santai-santai, yang 20 baca sholawat aja cuma, oi, sholawat Nabi Muhammad, oi. Tarawih itu artinya santai, kalau ngerjainnya kebut-kebutan kan menyalahi nama. Nah, tarawih itu ada secara berjamaah pada waktu sahabat Umar. Maka kalau ada orang yang teriak-teriak bid'ah, ya, kalau dia tarawihnya berjamaah bid'ah. Kecuali kalau dia tarawihnya sendirian. Dan Rasul itu dulu tarawihnya cuma 3 hari. Makanya kalau ada jamaah kita yang tarawih 3 hari udah enggak jamaah, enggak tarawih lagi, bener itu. Dulu Rasulullah itu tarawihnya cuma 3 kali. Itu pun enggak berjamaah. Hari keempat kan ini ceritanya, awal mulanya ini loh, ibadah tarawih itu. Ini pada tahun kedua Hijriah. Karena puasa Ramadan itu kan wajib pada tahun 2 Hijriah. Begitu Rasulullah mulai puasa setelah sholat Isya, setelah sholat Ba'diyah Isya, lah beliau lanjut sholat. Saat itu Aisyah melihat, Aisyah bilang, loh Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat. Cuman beliau ada tambahan di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Hari kedua sama, hari ketiga sama, hari keempat Rasulullah udah nggak ke masjid lagi. Setelah beliau sholat Isya langsung pulang. Begitu pulang, ini jamaah kan, sahabat kan, semalam Rasulullah sholat ini loh. Ada antusias kan, langsung pada yang datang makin banyak. Kalau kita kan dari banyak makin dikit. Kalau dulu dari dikit makin banyak. Begitu banyak hari ketiga jamaahnya itu meludak. Lah Rasulullah malah nggak keluar, selesai sholat Isya pulang, nggak keluar. Begitu keluar pas menjelang waktu sahur baru beliau keluar. Besoknya lagi begitu lagi nggak keluar lagi. Nah kemudian ada sahabat yang memberanikan diri bertanya, punten ya Rasul, mohon maaf, orang Sunda mungkin dia pakai punten ya. Kumaha ya. Ini ya Rasul, saya lihat kemarin hari pertama, hari kedua, hari ketiga engkau sholat 11 rakaat. Kemudian baru pulang. Hari kedua ya sama, hari ketiga ya sama, hari keempat kok enggak keluar lagi.
Wong kami udah nungguin sampai Bilal mengumandangkan untuk waktu sahur kok panjenengan nggak keluar lagi. Jawaban beliau gini, saya ngelihat antusias kalian-kalian ini, saya takut nanti turun jadi perintah wajib. Makanya biar nggak turun perintah wajib, saya ngerjainnya cuma 3 kali. Habis itu saya nggak keluar lagi. Nanti kalau saya keluar, umat Islam pada seneng, pada banyak. Nanti kalau turun perintah taraweh jadi wajib. Wong yang 5 waktu aja kadang masih nawar kok ya. Kalau kerjanya sih nggak nawar, cuman waktunya yang sering nawar. Ntar dulu, tanggung, masih ada yang beli. Tanggung. Lah iya tanggung. Wah lagi gacor-gacornya ini loh. Apa namanya kalau mancing apa Pak Idris? Wah. Lagi galak-galaknya nanggung. Akhirnya ya cuma 3 kali itu. Makanya mungkin saudara kita yang dulu hari pertama, kedua, ketiga sampai menuhi jalan-jalan itu mungkin udah tahu kisah ini. Kita kan belum tahu, makanya masih terawih sampai malam ke-10 masih terawih. Ini takut malah besok pada nggak hadir, malah repot. Itu asal muasalnya begitu sampai zaman tapi yang sahabat lanjutin sebulan. Tahun berikutnya ya sebulan full. Zaman Abu Bakar ya sebulan full, tapi nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Begitu pas masa pemerintahan Umar, masjid-masjid makin penuh. Setiap selesai sholat isya itu makin penuh, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Wah, akhirnya Umar langsung nunjuk Ubay di Masjid Nabawi, imami. Pertama para sahabat protes, ya Umar, wong dulu Rasulullah nggak nyuruh jamaah, kok kamu berani-beraninya nyuruh? Ini kan menyelisihi Rasulullah, bid'ah ini. Rasulullah, sahabat Umar bilang, "Diam, pokoknya imami." Siapa yang berani melawan Umar ya? Orangnya gede, tinggi, serem kan, macam-macam, pokoknya langsung Ubay bin Ka'ab takut ngimami. Begitu selesai ngimami masih nanya lagi. Wah, ini kan Rasulullah nggak pernah nyuruh. Ini gimana? Langsung Umar, bid'ah yang paling enak ini. Nyatanya ya banyak pesertanya, nggak ada yang protes. Udah lanjutin, berlanjut sampai sekarang. Maka kalau ada orang yang kembali seperti zaman Rasulullah, tarawehnya jangan berjamaah, sendirian, itu pun cuma. Maka saudara kita bener itu yang tega. Tahu sejarah ya. Tahu sejarah apa malas ya. Wong seterusnya itu sebulan terus. Itu sejarahnya sholat tarawih. Dulu namanya bukan tarawih, namanya Qiyamul Ramadan. Baru namanya tarawih itu setelah sahabat Umar itu pun menjalaninya sesuai namanya tarawih. Itu dari kata roha. Roha itu santai. Pokoknya tarawihnya harusnya santai. Assalamualaikum, ngopi dulu. Main catur dulu. Ntar Pak Haji langsung, ayo lanjutin. Tarawih 2 rakaat. Selesainya sahur. Pokoknya selesainya itu sahur aja. Itu kan yang sesuai sunnah yang itu. Kalau kita ya sunnahnya soko. Ya Allah, Rabbi. Makanya kadang ada orang yang dalam pidatonya selalu teriaknya kembali ke zaman Nabi. Kalau kembali ke zaman Nabi, saya yakin gak ada orang bisa baca Quran. Karena Quran itu dulu tulisan Arabnya itu gak ada titik. Mending harokat, titiknya gak ada. Lah kalau titik gak ada, bedanya ba, ta, sa, nun, ya. Bedanya apa? Wong hurufnya sama begini-begini semua. Ayo. Dulu zaman Nabi gak ada titik, itu gak ada. Bedanya jim, ha, ho. Apa bedanya? Sama yang beda cuma titik. Jim di tengah, ha nggak ada, ho di atas. Dal, zal.
sin, shin. Bedanya kan di titik. Zaman Nabi nggak ada titik, makanya orang yang teriak-teriak itu Qur'annya itu titiknya suruh ngapusin semua. Itu baru. Ada titik itu ya setelah para sahabat itu. Kalau yang bikin harokat fathah, kasroh, dhammah, tasdid itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu setelah masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kan lama jedanya. Itu baru ada harokat. Wong ada harokatnya, ada titik aja nggak bisa baca, apalagi. Oh ini loh, ini kan nggak ada harokat nih. Oh bacanya angel loh ya. Ayo. Enggak kekancan enggak katok. Maka orang yang teriak-teriak kembali ke zaman Nabi itu Qur'annya titik hapusin semua. Dan di zaman Nabi Qur'annya enggak dibukukan satu begitu, enggak ditulis di papan, ditulis di batu, di kayu apa, tulang macam-macam. Itu juga baru pada zaman Umar itu baru ada. Abu Bakar udah dirintis cuman belum selesai. Zaman Umar baru selesai dan disempurnakan zaman Utsman. Makanya sampai sekarang orang nyebutnya itu mushaf Utsmani. Karena disempurnakan kemudian disebar ke seluruh dunia Islam itu pada zaman Utsman. Orang yang kembali ke zaman Nabi yo. Kalau kurban jangan nyembelih sapi, unta. Lah kalau kita nyembelih unta tangkap polisi. Oh, unta cuma ada di Ragunan. Pada zaman Nabi kurbannya sapi, di Mekah nggak ada sapi. Berjakatnya pakai beras. Itu zaman Nabi nggak ada beras. Kepen zaman Nabi zakatnya jangan pakai beras. Aneh-aneh aja orangnya. Tinggal ngikutin aja kok rewel ya. Qala Abu Bakrin Al-Warraq wallahu a'lam bissawab.